الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة من أفضل الأيام والشهور والأعوام وفضل بتمام فضله الأعمال فيه على الأعمال في غيره من سائر الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض والشفاعة والمقام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة الكرام وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يساق فيه المؤمنون إلى دار الخلود والسلام. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. Hadirin sidang salat Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah terlebih dahulu kita sama-sama memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita ke hadirat Allah atas segala karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat itu kita bisa sama-sama masuk ke dalam tempat yang mulia, yaitu masjidnya Allah, untuk melakukan suatu ibadah yang mulia, di antaranya salat Jumat, salat sunat, bersedekah, i'tikaf dan lain sebagainya. Maka paling pantas yang harus kita terus-menerus ajukan atau hadirkan dalam hati kita adalah rasa syukur kita ke hadirat Allah. Karena tanpa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa kasih sayang daripada Allah, tanpa hidayah dan taufik daripada Allah, belum tentu kita ada di dalam masjid yang mulia ini. Salawat beserta salam ibadallah semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga Nabi Muhammad, kepada para sahabat Nabi Muhammad dan segenap para pengikut Nabi Muhammad hingga saat ini dan para pengikut yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang perlu kita ketahui yang bersumber langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Suatu ketika ba'da salat subuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan tentang betapa penting, bahkan bukan cuma penting, sangat penting, bahkan bukan sangat penting, perkara ini di atas segala yang penting. Apa hal tersebut? Mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana isti'dad kita untuk menghadapi hari akhirat ibadallah, di mana di saat nanti kita mengawali kehidupan terbaru kita melalui alam kubur, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat tinggal yang pertama bagi setiap manusia untuk menuju alam akhirat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, imma raudhatun min riyadil jannah, bisa jadi tempat tersebut atau kuburan kita menjadi taman-taman surganya Allah, wa imma hufratun min huffarin niran, dan bisa jadi tempat tersebut menjadi percikan api neraka bagi kita. Fa na'udzubillahi min dzalik. Maka semoga saja kita semuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Saat berlangsung perkara tersebut atau hal itu disampaikan oleh Nabi Muhammad, sehingga para ulama
Tidak sedikit mereka menyampaikan wasiat dan nasihatnya tentang hal tersebut. Sampai-sampai ada seorang pujangga Arab, seorang ulama, beliau sampaikan, taballigh bil qalili minal qalili wahai zada lis safarit tawili. Wahai umat Islam, berbekallah engkau sedikit demi sedikit, persiapkan bekal itu untuk perjalanan yang begitu jauh. Saat itu seorang murid bertanya, wahai guruku, perjalanan yang dimaksud perjalanan jauh itu apa? Sang guru menjawab, perjalanan jauh adalah perjalananmu ke alam akhirat. Karena setiap perjalanan yang engkau kembali, maka perjalanan sejauh apapun itu akan terasa dekat karena engkau akan kembali. Tapi saat engkau pergi dan tidak kembali, itulah perjalanan yang jauh, ibadallah. Dan beliau sampaikan perjalanan itu hanya satu, yaitu perjalanan manusia dari dunia ke alam akhirat dengan kematian, ibadallah. Saat hal itu terus dikumandangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Nabi, kalau begitu kapan kiamat itu terjadi wahai Nabi? Kapan kiamat itu terjadi ya Rasulullah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana di dalam riwayat Sahih Muslim, Sahih Bukhari, terjadi dialog antara malaikat Jibril saat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Nabi Muhammad, kapan kiamat terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il." Tidaklah yang ditanya mengetahui akan jawabannya. Artinya yang ditanya tidak tahu kapan kiamat, yang bertanya pun tidak tahu kapan kiamat. Namun saat itu, ibadallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tanda-tandanya, menyampaikan ciri-cirinya, menyampaikan daripada alamat yang dengan alamat tersebut berarti kiamat semakin dekat, ibadallah. Berarti saat kiamat semakin dekat, bukan rasa takut yang anda tingkatkan akan hari kiamat, tapi semangatlah untuk menimbun, untuk mengumpulkan perbekalan-perbekalan untuk kebutuhan kita di alam akhirat nanti, ibadallah. Karena yang terpenting adalah bagaimana menanamkan rasa takut kita kepada Allah fis sirri wal alan, saat kita sendiri, saat kita di ruangan yang tertutup, saat kita bersama saudara-saudara kita, saat kita di tempat yang ramai. Bagaimana menerapkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki rasa takut kepada yang lain seperti rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadallah, saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pagi tersebut, hari Jumat, beliau hanya menyampaikan sebuah hadis. Kata Nabi Muhammad, "Inna bainas sa'ati la harjan." Sesungguhnya di depan kiamat itu ada harj. Akhirnya sahabat-sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, harj itu apa?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-haraj ay al-qatlu. Al-haraj al-qatlu. Al-qatlu adalah pembunuhan. Kemudian saat itu ibadallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kita ini dalam 1 tahun membunuh orang-orang musyrik dan orang-orang kafir dalam peperangan jumlahnya sekian-sekian." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan pembunuhan terhadap orang musyrik, bukan pembunuhan terhadap orang kafir, tapi yang menjadi tanda-tanda kiamat adalah bagaimana sesama muslim mereka akan saling membunuh. Ada yang membunuh tetangganya, ada yang membunuh anaknya, bahkan ada yang membunuh ibu dan bapaknya. Saat ini sudah terjadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pertanda kiamat itu semakin dekat, ibadallah. Dan kita melihat bagaimana pembunuhan seseorang kepada ibunya, kepada bapaknya, bahkan membunuh kepada anaknya, bahkan membunuh kepada tetangganya. Ini kerap terjadi, ibadallah. Seseorang anak meminta sesuatu, kendaraan atau semacamnya kepada ibu dan bapaknya yang sangat miskin. Tiba-tiba ibu dan bapaknya tidak mampu untuk memberikannya. Maka sang anak ini langsung mengambil senjata tajam, dia bunuh kedua orang tuanya karena tidak membelikan kendaraan baginya. Ini sudah terjadi, ibadallah. Ini banyak terjadi, ibadallah. Maka pada saat ini terjadi, ibadallah, berarti tanda kiamat itu semakin dekat, ibadallah. Maka tidak ada
yang pantas bagi seorang mukmin di saat dia melihat tanda-tanda kiamat semakin terjadi dan terus terjadi ibadallah, maka tidak ada yang terbaik bagi mereka kecuali merapatkan barisan menghadap kepada Allah. Bagaimana istiqamah mereka dalam sujud kepada Allah, bagaimana istiqamah mereka dalam salat berjamaah, di dalam salat sunat, bagaimana istiqamah kita di dalam melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hal terbaik itu sifatnya individu sendiri-sendiri atau sifatnya berjamaah ibadallah. Maka saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal demikian ibadallah, para sahabat-sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah saat itu nanti agama tidak ada pada hati-hatinya umat Islam?" Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai sahabatku, saat itu agama ada pada diri mereka, namun cahaya agama telah diangkat oleh Allah, yang tersisa hanya ampasnya saja, hanya kotorannya saja, tidak ada melekat agama sebenarnya pada diri mereka." Maka oleh sebab itu ibadallah, Nabi Muhammad mengingatkan akan hal ini, akan banyaknya pembunuhan dan lain-lain, sehingga dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, di akhir zaman seseorang akan membunuh kepada saudaranya seperti dia meneguk air di saat dia kehausan ibadallah. Sampai seperti itu. Dan ini ibadallah, kebahayaan bagi kita adalah bagaimana dosa yang akan didapatkan oleh mereka yang membunuh, mereka yang setuju dengan pembunuhan, mereka yang betul-betul menyetujui pembunuhan. Ini akan sangat berbahaya ibadallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, andaikan seseorang membantu orang lain membunuh saudaranya, membunuh ibunya, membunuh anaknya, membunuh tetangganya, membantunya hanya dengan sepatah kalimat saja, cukup bagi dia di hari kiamat nanti untuk menjerumuskan dirinya ke dalam jahannam yang paling dalam ibadallah. Maka oleh sebab itu ibadallah, tidak ada suatu dosa yang amat besar daripada membunuh sesama muslim ibadallah. Maka suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam salah satu hadisnya, apabila seseorang telah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka haram orang muslim untuk mencabik-cabik harga diri dan martabatnya, apalagi mencabik-cabik jasad dan nyawanya. Maka oleh sebab itu ibadallah, tiada hal yang paling terbaik untuk saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada semua para hadirin muslimin yang ada di tempat yang mulia ini, ayo kita sama-sama tingkatkan ibadah kita kepada Allah, sujud kita sama Allah khusyukkan, tauhid kita kuatkan, dan juga perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak kita istiqamahkan, agar saat Allah memanggil kita, wafat kita dalam keadaan husnul khatimah, wafat kita dalam keadaan yang terbaik. Bukan cuma penduduk bumi yang menangis, namun penduduk langit pun menangis dengan kematian orang-orang yang saleh. Bergembira ria para bidadari saat menjemput nyawa-nyawanya orang-orang yang saleh, orang-orang yang mereka dicintai oleh Allah karena mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mencintai daripada syariat dan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka saat Anda dicabut nyawa oleh Allah, saat itu Anda membaca Al-Quran, saat itu Anda sedang sujud, saat itu Anda sedang salat, saat itu Anda sedang silaturrahim, saat itu Anda sedang bersedekah, saat itu Anda sedang berbakti kepada kedua orang tua Anda, maka ibadallah, saksikanlah wafat yang seperti itu adalah wafat husnul khatimah. Tapi kalau sebaliknya Anda wafat dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan berjudi, walaupun judinya judi kecil-kecilan ibadallah, main burung, mancing atau semacamnya, Anda mati dalam keadaan berjudi, Anda mati dalam keadaan mabuk, Anda mati dalam keadaan maksiat, Anda mati dalam keadaan zalim kepada tetangga Anda, saudara Anda, maka yakinlah wafat Anda apabila seperti itu, na'udzubillahi min dzalik, wafatnya husnul khatimah. Tapi ibadallah, begitu sayangnya Allah kepada kita, begitu besar kasih sayang Allah kepada kita, buktinya hari Jumat ini Allah gerakkan kita ke masjid, Allah gerakkan kita untuk salat Jumat, Allah gerakkan kita untuk ingat sama Allah. Karena begitu banyak di waktu ini saudara-saudara kita mungkin di jalan nongkrong, mungkin di jalan merokok, mungkin di jalan makan, mereka tidak mau salat Jumat, mereka tidak mau beribadah kepada Allah.
maka bersyukurlah kepada Allah, berterima kasihlah kepada Allah, mintalah istiqamah sama Allah, mintalah hal ini agar ditetapkan oleh Allah sampai ajal memisahkan kehidupan kita di alam dunia ini ibadallah, sampai nyawa dikeluarkan dari badan kita ibadallah, sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Makanya mudah-mudahan ibadallah kita dijadikan hamba-hamba yang soleh di sisi Allah, istiqamah dalam ibadah kepada Allah, istiqamah dalam bersedekah, istiqamah dalam membantu sesama, istiqamah di dalam menjadikan kehidupan kita bermanfaat bagi Allah dalam artian ibadah, bermanfaat bagi hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayat wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.